Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Nahdlatul Ulama kini kena tenggor lagi gara-gara penganugerahan gelar kepahlawanan pada Presiden Soeharto. Meskipun Menteri Saifullah Yusuf memutuskan gelar paling tidak ikut memproses gelar pahlawan Soeharto itu bukan atas nama Sekretaris Jenderal PBNU, tapi sebagai Menteri Sosial, namun itu tetap dikait-kaitkan dengan NU. Masalah tambah ruwet karena konon gelar pahlawan Soeharto itu menjadi barter untuk gelar pahlawan Gus Dur. Banyak teman-teman elit NU yang sudah menyuarakan keprihatinan atas gerakan Saifullah Yusuf yang terkenal dengan panggilan Gus Ipul ini. Apa yang dilakukan oleh Gus Ipul itu tidak mencerminkan visi NU atau bahkan menciderai nama besar Gus Dur itu sendiri. Bahkan keluarga Gus Dur sendiri memberikan tanggapan yang datar karena keluarga Gus Dur sudah cukup jika Gus Dur menjadi pahlawan rakyat. Paling tidak ini yang dikatakan oleh Anissa Wahid, putri sulung Gus Dur, dan juga elit NU sekarang. Saya sendiri juga merasa kecewa atas keterlibatan Gus Ipul dalam memperlancar kepahlawanan Pak Harto. Namun satu hal penting yang harus kita lihat adalah tidak hanya pada Gus Ipul sekarang yang menjadi Menteri Sosial, namun bagaimana sesungguhnya jauh dari itu selayaknya NU sebagai organisasi bersikap pada kepemimpinan Prabowo saat ini. Ketika Pak Prabowo mengangkat Gus Ipul, kita semua mengira bahwa beliau diangkat menjadi Menteri Sosial karena mewakili atau atas representasi PBNU. Kira-kira begini, Gus Ipul menjadi Menteri Sosial, wakil dari NU, dan Abdul Muti menjadi Menteri Pendidikan Nasional, wakil dari Muhammadiyah. Kita tahu bahwa posisi NU memang mendukung Prabowo dari awal, nampaknya meskipun itu tidak dinyatakan secara vulgar. Cara memahaminya adalah NU merupakan pendukung Joko Widodo dan Joko Widodo mendukung Prabowo. Tidak ada pernyataan yang terang benderang, namun semua tahu bahwa NU adalah pendukung electability dari Pak Prabowo. Bahkan jika kita percaya pada survei-survei, suara Nahdliyin itu menjadi penentu dari kemenangan Prabowo. Jadi ketika Gus Ipul menjadi Menteri Sosial, maka itu diasumsikan atas restu PBNU karena posisi dia sebagai Sekretaris Jenderal dan tidak mungkin seorang sekjen menjadi menteri tanpa restu dari ketua umumnya. Nampaknya PBNU merasa bahwa Prabowo mungkin akan sama dengan Jokowi. Sumbangan suara NU pada terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada waktu itu dikompensasi secara baik oleh Jokowi pada NU. NU benar-benar menjadi organisasi yang mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi dalam segala aktivitasnya. Pada era Jokowi, NU mendapatkan program-program khusus, bahkan menteri banyak yang dipilih atas dasar rekomendasi PBNU. Bagi NU di bawah pemimpin Gus Yahya, hal ini nampaknya suatu hal yang memang diharapkan oleh NU. Gus Yahya sering menyatakan bahwa NU tidak boleh jauh-jauh dari Jokowi. Kini presidennya bukan Pak Jokowi lagi. Saya melihat sikap Pak Prabowo biasa saja dalam memperlakukan NU. Tidak ada tanda-tanda NU itu istimewa. Bahkan beberapa kegiatan penting dari mana Prabowo diharapkan hadir, namun tidak bisa hadir. Meskipun dalam pandangan saya ini sudah merupakan tanda-tanda, namun mungkin bagi PBNU sendiri masih bisa menerima dan memaklumi. Presiden mungkin sangat sibuk sekali. Pemakluman dikuatkan lagi karena konon PBNU melakukan program 3.000 titik MBG. Ya, saya melihat PBNU nampaknya memang memilih sikap yang hati-hati. Apalagi kasus kuota haji yang terus-menerus menyebut keterlibatan Yakut Khalil Qaumas, belum ketahuan ujung pangkalnya. Memang ini rumit dan memposisikan PBNU dalam kesulitan mengambil sikap politik. Apalagi juga 2026 ini akan ada muktamar NU. Namun problem seperti ini akan terus ada di dalam tubuh NU karena NU adalah organisasi yang sangat besar sekali. Banyak pihak yang memiliki kepentingan pada NU di luar para pengurus NU itu sendiri. Semua calon presiden berkepentingan dengan NU karena Nahdliyin adalah lumbung suara elektoral.
Lalu bagaimana ini terkait dengan posisi Gus Ipul yang turut mendorong penganugerahan pahlawan pada Pak Harto? Memang banyak aktivis Nahdien yang menginginkan agar PBNU memecat Gus Ipul dari posisi sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Mereka akan rame-rame meninggalkan keanggotaan NU jika Gus Ipul tidak dipecat. Saya sebagai Nahdien pada dasarnya sangat setuju atas tuntutan itu. Selain alasan pemberian gelar pahlawan pada Pak Harto, menurut Khitoh NU sendiri, mestinya aturan tentang tidak dibolehkannya rangkap jabatan di tubuh PBNU diberlakukan juga pada posisi Gus Ipul. Sudah lama sekali bahwa NU memiliki aturan di mana pengurus PBNU tidak dibolehkan merangkap jabatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi vested interest. Kebijakan ini dilaksanakan oleh PBNU sejak lama dan cukup konsisten. Dari perspektif keorganisasian ini, maka posisi Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU berdasarkan Khitoh tidak boleh adanya rangkap jabatan sudah jelas sejak Gus Ipul dilantik menjadi Menteri Sosial. Gus Ipul pasti sudah tahu aturan ini, namun sampai kini pada kenyataannya Gus Ipul masih menjabat sebagai Sekjen PBNU. Mengapa ini terjadi? Menurut saya kali ini PBNU seharusnya memang mengambil sikap yang jelas pada Gus Ipul. Namun sebenarnya tidak hanya pada Gus Ipul, tapi pada pemerintahan Prabowo secara keseluruhan, karena pemberhentian Gus Ipul dari kedudukannya sebagai Sekjen PBNU itu mau tidak mau juga akan terkait dengan posisi Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Jika Gus Ipul diberhentikan oleh Gus Yahya dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal, akan berpengaruh pada Prabowo Gibran dalam melihat dan memposisikan NU. Namun apapun resikonya menurut saya, PBNU harus memposisikan NU secara jelas terlebih dahulu, terutama pada pemerintahan ini. Misalnya apakah PBNU seperti sekarang ini dalam posisi mendukung, namun dukungan yang diberikan sepertinya direspon biasa saja, atau berposisi netral, atau bahkan berposisi sebagaimana posisi Gus Dur zaman dulu ketika melawan Soeharto. Kita semua tahu bahwa Gus Dur adalah lawan Soeharto yang paling panjang karena beliau melakukannya hampir dalam seluruh zaman kepemimpinan di NU. Kita tahu juga bahwa Gus Yahya dalam memimpin NU tidak lain dan tidak bukan karena ingin menghidupkan spirit Gus Dur di dalam organisasi. Bagi saya, PBNU sendiri lebih baik mengambil posisi NU sebagaimana zaman Gus Dur. NU kembali pada masyarakat sipil. Sebagai catatan, jika reposisi NU sudah jelas di arah mana, maka pemberhentian atau pemertahanan Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU juga akan jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.